Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Jadi kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2017 yang berjudul Pengabdi Setan. Film bergenre horor dari Indonesia ini bercerita tentang sebuah keluarga yang dihantui oleh makhluk halus setelah ibu mereka meninggal. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ke depan adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak suka dengan spoiler, silakan skip video ini dan tonton dahulu filmnya secara utuh. Namun jika kalian tidak masalah dengan spoiler, silakan pakai handsetnya, tutup rapat pintu kamarnya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita bernama Rini sedang menemui seorang produser lagu dari sebuah perusahaan rekaman. Dia di sini menanyakan tentang royalti lagu-lagu milik ibunya yang berada di bawah naungan label rekaman tersebut. Produser itu mengatakan bahwa pemasukan dari lagu-lagu ibunya Rini sudah semakin sedikit, mengingat ibu Rini sudah tua dan telah sakit selama lebih dari 3 tahun, sehingga membuat orang-orang telah melupakan dan juga tidak mengenalnya. Rini pun akhirnya pulang dengan sedikit kecewa. Sampainya di rumah, Rini langsung menemui ayahnya yang sedang memperbaiki kursi di belakang rumah. Mereka kemudian terlihat berdebat tentang masalah keuangan keluarga mereka yang semakin memburuk, apalagi ibunya yang sakit dan rumah yang telah tergadaikan untuk pengobatan ibunya itu. Rini bilang kepada ayahnya bahwa seharusnya rumah mereka dijual dari dulu. Namun, ayah Rini berkata, bagaimana mungkin menjual rumah dengan cepat, karena ibunya membutuhkan uang untuk biaya pengobatannya dan tidak mungkin menunggu rumahnya terjual untuk mengobati ibunya. Kemudian Rini masuk ke dalam rumah. Dia lalu mendengar suara lonceng dari kamar ibunya. Rini pun kemudian segera menuju kamar ibunya itu. Di sini terlihat sepertinya ibu Rini sedang ketakutan dan melihat ke arah dinding rumahnya. Rini yang merasa aneh kemudian memeriksa keadaan dinding rumahnya, namun tidak ada apa-apa. Setelah membereskan kamar ibunya, Rini kemudian turun meninggalkan ibunya sendirian di kamar. Malamnya, ayah Rini seperti sedang menunggu seseorang di depan rumah. Kemudian datanglah anak kedua mereka yang bernama Tony pulang dari sekolah. Sang ayah bertanya kepada Tony, kenapa dia pulang sampai larut malam seperti ini? Tony pun menjawab bahwa dia sedang menikmati hari-hari terakhir bersama motor kesayangannya itu. Sepertinya keluarga mereka begitu sangat kesulitan dengan keuangan, sampai-sampai ayahnya harus menjual motor milik anaknya tersebut. Rini kemudian menyuruh adiknya Tony untuk melihat keadaan ibunya yang sedang sakit tadi. Saat Tony sedang mengelus-elus rambut ibunya, tiba-tiba dia dikagetkan dengan pintu jendela kamar ibunya yang terbuka sendiri. Kemudian Tony segera menutup jendela kamar yang terbuka karena tertiup angin. Tiba-tiba, saat Tony memalingkan wajahnya, dia melihat ibunya seperti sedang melihat ke arahnya dengan tatapan yang sangat aneh. Tony yang ketakutan kemudian berkata kepada ibunya bahwa nanti dia akan mencarikan obat agar rambut ibunya tidak rontok lagi. Lalu Tony pun pergi ke bawah. Tengah malamnya saat semua orang telah tertidur lelap, Rini terbangun karena mendengar suara lonceng yang berbunyi dari kamar ibunya. Kemudian, Rini mencoba memeriksa kamar ibunya dan dia melihat ibunya sedang berdiri menatap keluar jendela. Namun saat dia memalingkan wajahnya, dia mendapati ibunya masih terbaring di ranjang. Kemudian, Rini pun terbangun. Dengan perasaan yang masih takut, tiba-tiba Rini mendengar suara lonceng kembali dari kamar ibunya. Keadaan ini sama dengan yang dialami Rini saat di dalam mimpinya tadi. Kemudian seperti di mimpinya tadi, Rini kembali ke kamar ibunya untuk memeriksa apa yang sebenarnya telah terjadi. Di sini, Rini melihat ibunya sedang menatap keluar jendela seperti di dalam mimpinya tadi. Lalu, Rini mencoba memanggil ibunya, namun saat Rini menyentuh ibunya itu kemudian terjatuh tak sadarkan diri. Rini kemudian berteriak memanggil ayahnya. Namun setelah diperiksa oleh ayahnya, ternyata nyawa ibunya sudah tidak ada lagi. Saat itu di pemakaman, setelah ibunya selesai dimakamkan, ayah Rini sepertinya sedang berbicara kepada seorang ustadz di kampung itu.
Ayah Rini berterima kasih untuk bantuan yang telah diberikan Ustadz dan warga kampung atas pemakaman istrinya tadi. Di belakang Rini kemudian didekati oleh pemuda yang bernama Hindra. Hindra adalah anak dari Ustadz yang tadi berbicara dengan ayah Rini. Setelah Hindra pergi, terlihat adik Rini Bondi masih enggan untuk meninggalkan area pemakaman ini. Bondi mengatakan kepada kakaknya bahwa sekarang dia sudah berada di langkah ke-39. Dan ketika sudah langkah keluarga meninggalkan pemakaman ke-40, ibunya akan bangkit kembali. Rini meyakinkan adiknya bahwa semua yang dia katakan itu tidak benar. Lalu, sambil melangkah meninggalkan makam, Rini menanyakan kepada Bondi apakah dia akan di sana terus-terusan sampai besok pagi. Malamnya setelah acara tahlilan di rumah mereka sudah selesai, ayah Rini mengatakan kepada anaknya bahwa besok dia harus pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan. Rini pun menanyakan kepada ayahnya, kenapa baru saja ibu meninggal, ayah sudah harus pergi. Kemudian dijawab oleh ayahnya bahwa dia harus segera pergi untuk mencari uang karena rumah mereka telah disita dan tidak mungkin lagi menunggu lebih lama lagi. Ayah Rini lalu meyakinkan kepada anaknya bahwa dia akan segera pulang ketika nanti sudah mendapatkan uang. Malam itu Bondi dan Ian yang tidak bisa tidur melihat keluar jendela kamarnya. Terlihat di sana ada seseorang yang sedang mengawasi rumahnya dan membawa senter. Bondi meyakinkan kepada adiknya bahwa itu adalah penjaga makam dan lalu mengajak adiknya itu untuk tidur. Di kamar lain, Tony yang sedang mendengarkan radio tiba-tiba dikagetkan dengan suara lonceng dari arah kamar ibunya. Kemudian dia memeriksa kamar ibunya dan terlihat lonceng itu bergerak dengan sendirinya. Tony yang kaget lantas segera berlari kembali ke kamarnya. Dengan ketakutan, dia lantas mencoba untuk tidur dengan menutupi seluruh badannya dengan selimut dan bantal. Paginya seperti biasa mereka makan pagi bersama. Bondi terlihat berbicara kepada kakaknya kalau hari ini dia tidak mau berangkat sekolah. Saat Rini sedang mengambil air di sumur karena keran rumahnya mati, terlihat ada sosok makhluk yang menampakkan diri di cermin jendela dapurnya. Namun saat Rini melihatnya kembali, makhluk itu sudah tidak ada lagi di sana. Kemudian Bondi yang tadi pagi mendapatkan sebuah mainan dari kakaknya, terlihat sedang memainkannya di kamarnya. Saat dia sedang asik melihat foto-foto yang ditampilkan, tiba-tiba dia dikagetkan oleh makhluk yang menyerupai ibunya yang sudah meninggal muncul di gambar yang ditampilkan mainan tersebut. Bondi pun langsung melempar mainannya itu. Namun saat dia memeriksanya kembali, gambar sosok makhluk yang menyerupai ibunya sudah tidak ada lagi. Malamnya saat Tony sedang mendengarkan radio, dia dikagetkan dengan suara menyeramkan yang muncul di sampingnya hingga membuat Tony jatuh dari tempat tidur. Tony yang ketakutan kemudian mencoba menyalakan lampu kamarnya. Namun saat dia memeriksa sekeliling, di sana tidak ada siapapun. Lalu di kamar lain, Ian mencoba membangunkan kakaknya Bondi untuk menemaninya kamar mandi untuk buang air kecil. Bondi terlihat di sini susah sekali untuk dibangunkan dan kemudian Ian pergi ke kamar mandi sendiri. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh kakaknya yang muncul di sampingnya. Setelah mereka berdua dari kamar mandi, Ian bilang kepada kakaknya itu bahwa dia takut melihat foto ibunya yang berada di dinding lorong. Bondi pun kemudian mengambil selimut untuk menutupi foto ibunya itu. Namun saat selimut dilempar, terlihat selimut itu seperti menyangkut di sesuatu di depan foto ibunya. Karena ketakutan, mereka berdua pun berteriak yang membuat kakaknya Rini terbangun dan berlari ke arah mereka. Sambil menenangkan Bondi, Rini kemudian bertanya kepada Ian apa benar mereka tadi melihat hantu. Namun di sini Ian menjawab bahwa dia tidak melihatnya dan dia hanya ketakutan karena kakaknya Bondi berteriak dengan keras. Di sebelah nenek mereka sepertinya sedang menulis surat untuk seseorang. Dengan terengah-engah dia mencoba untuk menyelesaikan tulisannya tersebut. Esok paginya Tony datang ke makam ibunya dengan bawa lonceng yang biasa ibunya bawa sewaktu sakit dulu. Dia berharap setelah mengembalikan lonceng itu ke makam ibunya, dia tidak lagi diganggu oleh suara lonceng seperti kemarin malam. Hendra yang sedang bersama Rini mencoba menjelaskan suatu hal yang aneh yang dia lihat saat pemakaman ibunya dulu.
Hendra bercerita bahwa dia melihat seorang perempuan sedang berada di makam ibunya. Dia mengira bahwa wanita itu adalah salah satu penduduk yang datang ke pemakaman itu. Namun Hendra kemudian yakin bahwa sosok wanita itu bukanlah manusia, karena saat dia melintas di rumah Rini, dia melihat sosok wanita itu berada di jendela kamar ibunya yang telah meninggal. Dan sosok wanita itu sangat mirip sekali dengan ibunya Rini. Di rumah yang dalam keadaan sepi, terlihat nenek Rini sedang berusaha berdiri dari kursi rodanya. Dan dia terlihat seperti sedang berusaha melakukan sesuatu. Tiba-tiba Rini yang baru sampai di rumahnya dikagetkan dengan teriakan Bondi dari arah sumur rumah mereka. Saat melihat ke dalam sumur, betapa kagetnya Rini bahwa neneknya sudah berada di dalam sumur itu dengan keadaan yang sudah meninggal. Kemudian setelah proses pemakaman neneknya selesai, Bondi yang melihat kejadian waktu neneknya meninggal seperti sangat syok dan sakit. Rini yang sedang membereskan kamar neneknya yang telah meninggal kemudian menemukan surat yang beberapa hari lalu ditulis oleh neneknya tersebut. Lantas Rini kemudian mengajak Hendra untuk pergi ke kota untuk mencari tahu siapa orang yang ingin neneknya berikan surat itu. Kemudian sampailah mereka di sebuah apartemen lusuh, dan terlihat keluar seorang pria tua yang menanyakan maksud dari kedatangan Rini dan Hendra. Orang tua ini adalah Budiman. Dia merupakan teman nenek Rini sewaktu masih muda dulu. Rini kemudian menyampaikan apa maksud dari kedatangannya tersebut. Dia berkata bahwa dia ingin menyampaikan surat yang ditulis oleh neneknya, namun belum sempat mengirimnya, neneknya sudah terlanjur meninggal dunia. Di dalam Budiman kemudian bercerita bahwa dia adalah teman neneknya sewaktu masih bersekolah dulu. Mereka begitu sangat dekat, namun mereka tidak pernah pacaran. Dia berkata bahwa dahulu neneknya adalah orang yang paling menentang tentang pernikahan ayahnya dan ibu Rini. Dia juga menjelaskan alasan dari nenek mereka menentang dikarenakan ibu Rini yang bekerja sebagai seniman dan tidak bisa memberikan keturunan. Lalu Rini pun menimpali bahwa nenek dan ibunya hubungannya baik-baik saja. Budiman pun kembali bilang bahwa nenek Rini percaya bahwa dulu ibunya meminta pertolongan kepada iblis untuk memiliki keturunan. Kemudian nenek Rini semakin yakin saat mengetahui bahwa ibu Rini sakit-sakitan kemudian meninggal secara aneh. Rini pun semakin heran dengan perkataan Budiman, karena sepengetahuan Rini keluarga mereka baik-baik saja. Namun Rini mulai berpikir memang setelah ibunya meninggal ada hal-hal aneh yang terjadi di rumah mereka. Saat ingin pulang, Rini dinasihati oleh Budiman. Mereka harus saling menyayangi satu sama lain agar iblis itu tidak bisa mengambil salah satu dari mereka. Keadaan Bondi semakin memburuk saja di rumah. Terlihat dia semakin pucat dan tingkahnya menjadi aneh. Ian yang menyadari perilaku kakaknya itu menjadi aneh, dia semakin ketakutan ketika melihat kakaknya Bondi itu. Malamnya, saat Ian ingin ke kamar mandi, dia dikagetkan oleh sosok hantu yang terlihat di dalam toilet rumahnya. Ian kemudian mencoba berlari, namun naas baginya bajunya tersangkut di pintu dekat kamar mandi tersebut. Paginya saat Rini sedang memutar piringan lagu milik ibunya, dia mendengar suara yang aneh dari suara piringan yang dia putar. Terdengar suara itu seperti sebuah kalimat-kalimat suatu ritual yang sangat menyeramkan. Rini kemudian mengecek keberadaan adik-adiknya. Setelah sampai di kamar adiknya, Rini tidak mendapati keberadaan Ian. Kemudian ia bertanya kepada Bondi yang masih sakit, namun tidak ada jawaban. Rini kemudian mencari Ian ke seluruh sudut rumah. Betapa terkejutnya Rini mendapati adiknya Ian tertidur di luar rumah di sebuah kotak besi penyimpanan. Rini kemudian membangunkan Ian dan mengajaknya masuk. Di sini Rini berpesan kepada Ian bahwa dia harus memberitahu kepadanya atau kakak-kakaknya kalau ada apa-apa yang sedang menimpanya. Lalu Tony yang datang dari kamarnya berbicara kepada kakaknya Rini. Dia menjelaskan bahwa di majalah misteri yang dia baca menceritakan sebuah sekte kesuburan. Sekte ini menyasar kepada mereka yang tidak bisa memiliki keturunan. Dia lalu curiga kalau dulu ibunya masuk ke sekte tersebut. Kemudian dia menerangkan bahwa sekte ini memiliki syarat, yaitu anak yang terakhir nanti akan diambil oleh sekte tersebut setelah umurnya 7 tahun. Dan di sini adik mereka Ian 3 hari lagi akan berulang tahun ke-7.
Melihat kakaknya Rini yang belum percaya dengan omongannya, Tony kemudian memperlihatkan sebuah foto lama dari keluarga mereka. Dia mengatakan bahwa dulu ketika dia ikut ibunya untuk sebuah acara, orang-orang aneh ini selalu ada di sekitar ibu mereka. Rini kemudian bertanya kepada Tony, bagaimana cara sekte itu untuk mengambil anak terakhir dari anggota yang ikut sekte itu. Tony pun bilang menurut isi buku misteri itu, disebutkan bahwa nanti anak terakhir akan dijemput oleh mayat hidup. Kemudian Ian datang dan berkata bahwa dirinya lapar. Saat Rini hendak mengambilkan makanan untuk adiknya, tiba-tiba terlihat dari kaca di lemari ada neneknya yang sedang duduk di kursi roda di sampingnya. Rini kemudian memanggil Hendra dan ayahnya yang seorang ustadz. Di sini setelah melihat isi rumah Rini, ustadz tersebut menyuruh Rini dan adik-adiknya untuk sholat, agar terhindar dari godaan makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang sedang mengganggu keluarga mereka. Malamnya saat Rini selesai sholat, dia dikagetkan oleh sosok hantu yang menyerupai ibunya berada di depannya. Rini pun kemudian berteriak ketakutan, kemudian dia membawa semua adiknya pergi ke rumah Indra untuk menyelamatkan diri. Paginya Rini dan Indra juga adiknya Tony mulai membahas bagaimana cara untuk mengusir makhluk-makhluk itu yang telah meneror keluarga mereka. Kemudian tiba-tiba telepon rumah Indra berbunyi. Indra kemudian bilang kepada Rini bahwa tadi yang telah menelpon itu adalah Budiman. Budiman berkata bahwa ada hal penting yang ingin dia katakan kepada Rini dan Hendra. Hendra pun berangkat sendirian untuk menemui Budiman. Sampainya di rumah Budiman, Hendra diberikan sesuatu oleh Budiman dan mengatakan bahwa kalau surat ini tidak sampai segera ke tangan Rini, semua akan menjadi terlambat. Namun naas bagi Hendra, saat perjalanan pulang dari rumah Budiman, dia mengalami kecelakaan dan membuatnya meninggal dunia. Setelah pemakaman Hendra selesai, terlihat ayah Hendra begitu sangat terpukul. Malamnya, saat Rini sedang di meja makan, dia merasa ada sesuatu yang aneh yang terjadi di sekitar rumah ini. Rini lalu melihat keluar jendela. Dia kemudian melihat ada yang sedang mengawasi rumah kediaman ustadz tersebut. Kemudian saat dia hendak mengunci jendela, tiba-tiba tangannya seperti ditarik oleh seseorang dari luar. Lalu Rini berteriak dan adik-adiknya pun datang mencoba menolong kakaknya tersebut. Setelah itu, mereka bertiga berlari ke depan rumah dan dikagetkan dengan kedatangan ayahnya di sana. Ayah Rini kemudian mengajak mereka semua pulang kembali ke rumah mereka sendiri. Di rumah, terlihat ayah Rini menangis sambil memeluk foto dari istrinya. Dia kemudian bilang kepada anak-anaknya untuk berkemas karena besok ayahnya akan mengajak mereka untuk pergi ke kota semua. Rini yang belum tertidur kemudian menemui ayahnya yang sedang di kamar ibunya. Dia bertanya apa yang dikatakan ayahnya kepada ibunya saat malam sebelum ibunya meninggal itu. Tony yang sedang mengantar Ian untuk buang air kecil kemudian dikagetkan dengan pintu kamar mandi yang tertutup sendiri. Tony kemudian berteriak memanggil ayah dan juga kakaknya Rini. Kemudian ayahnya mendobrak pintu kamar mandi itu dan terlihat Ian ditarik ke dalam sumur rumah mereka oleh hantu-hantu yang sedang mengganggu mereka. Kemudian ayah Rini masuk ke sumur itu untuk mencari Ian. Setelah menemukannya, mereka melihat ke arah pintu luar dan terlihat banyak orang-orang aneh yang sedang mengelilingi rumah mereka. Rini kemudian keluar dan berteriak menyuruh orang-orang itu untuk pergi dari rumah mereka. Kemudian, saat mereka sedang di ruang tamu, terlihat kursi roda milik neneknya bergerak kemudian terbang ke arah mereka. Keadaan semakin mencekam saat mereka mendapati perabotan-perabotan rumah mulai berterbangan ke sana kemari. Rini, Tony, dan juga ayahnya kemudian terseret dan terjebak di kamar dan tidak bisa keluar. Terlihat Ian seperti melayang dan akan ditangkap oleh hantu-hantu tersebut. Lalu Bondi segera menangkap adiknya tersebut dan keadaan pun kembali normal kembali. Ayah Rini kemudian berlari keluar rumah. Dia kemudian berteriak kepada orang-orang yang sedang mengelilingi rumahnya bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengambil salah satu dari anak-anaknya. Terlihat orang-orang tadi kemudian seperti melepaskan sesuatu dari tangan mereka. Paginya, mereka terlihat sedang berkemas-kemas untuk meninggalkan rumah itu. Namun mobil yang akan mengangkut mereka dan juga barang-barangnya tidak kunjung datang sampai malam hari datang kembali. Malamnya, Rini yang penasaran dengan surat Budiman, kemudian membuka surat itu lalu membacanya.
Di sana tertulis bahwa anak terakhir dari anggota pemujaan setan bukan diambil untuk dikorbankan. Namun, anak terakhir dari anggota pemujaan setan adalah titisan dari anak iblis, dan orang-orang yang datang ke rumah mereka kemarin bukan untuk mengambil titisan anak iblis, tapi memberi tanda kepada penjemput mereka. Kemudian terdengar suara lonceng yang aneh dari luar rumah mereka. Di sana terlihat banyak sekali mayat hidup hantu-hantu yang sedang mengepung rumah itu. Bondi yang merasa aneh melihat adiknya Ian yang melihat keluar jendela, kemudian bertanya apa yang sedang Ian lakukan. Ian kemudian menjawab pertanyaan dari kakaknya itu, bahwa dia sedang berbicara kepada teman-temannya yang ada di luar. Bondi yang kaget karena melihat Ian yang bisu tiba-tiba bisa berbicara hanya terdiam dan ketakutan. Keadaan rumah semakin menegangkan ketika semua hantu-hantu sudah mulai masuk ke dalam rumah dan mengepung mereka. Ayah Rini yang belum tahu bahwa Ian merupakan titisan anak iblis kemudian mencoba mencari anaknya tersebut. Terlihat Ian yang sudah berada di luar bersama hantu ibunya dan juga hantu-hantu lain yang sangat mengerikan. Lalu Tony mencoba menarik ayahnya untuk masuk ke dalam rumah. Terlihat hantu-hantu tersebut mulai mencoba masuk ke rumah dan mulai menyerang mereka. Tiba-tiba Budiman datang ke rumah mereka dan mengajak mereka semua pergi dari rumah itu. Setahun kemudian, diperlihatkan mereka tinggal di sebuah apartemen dan hidup dengan damai. Kemudian film pun usai. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film dari awal hingga akhir. Buat kalian yang film favoritnya diceritakan di channel ini, tinggalkan saja komentar kalian di bawah video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.